Shalom, jumpa lagi dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mengapa orang mendengar firman Tuhan tapi tidak mengalaminya? Nah, kita belajar Bapak Ibu hari ini tentang iman di pinggir jalan. Apa itu? Sebelum kita memulai, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat rindu firman-Mu. Beri kami pengertian untuk lebih dalam lagi mengenal firman-Mu dan mengalami kuasa daripada firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Iman di pinggir jalan adalah iman di mana orang banyak mendengar firman, tapi apa yang terjadi? Tidak bisa mengalami. Kenapa? Mari kita baca ayatnya. Kita buka di dalam Matius. Di pasal yang ke-13 ayat 3. Matius 13 ayat 3. Kita baca. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Demikian firman Tuhan. Kita lihat di sini ayat keempat, penabur itu sedang berjalan membawa benih. Apa itu benih? Nah, kita lanjutkan ayat ini. Di ayat yang ke Matius pasal 13 ayat yang ke 19. Pada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Kita melihat hari-hari ini banyak orang Kristen mendengar, membaca firman, tapi tidak bisa mengalami. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka, di sini dijelaskan ayat 19. Setiap orang yang mendengar kerajaan Allah tidak mengertinya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seorang karyawan diberi tugas sama atasan, tapi Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan, berarti ada yang salah. Yang salah apa? Cara Bapak Ibu mendengar, cara Bapak Ibu menangkap, dan cara Bapak Ibu mengimplementasikan. Firman Tuhan itu firman Tuhan itu Tuhan. Di sini dibicarakan di Alkitab sebagian. Jadi ketika hamba Tuhan bicara tentang firman di gereja atau Anda membaca Alkitab secara pribadi, tapi Anda hanya membaca, sekedar membaca, tapi tidak mengerti, Anda tidak akan mengalami kuasa firman. Di sini kita melihat Bapak Ibu, hari-hari ini banyak iman orang Kristen di tengah-tengah keadaan yang sulit, bahkan di pandemi corona seperti ini. Orang tidak lagi mau percaya firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengerti firman itu. Firman bisa bekerja kalau tahap pertama diterima. Jadi iman pinggir jalan adalah iman di mana orang lalu lalang, ribut, sibuk. Di sini kita kembali kita lihat kembali di ayat yang ke Matius 13 ayat yang ketiga, keempat Bapak Ibu.
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Iman pinggir jalan yang pertama, kita lihat benih itu jatuh. Jadi mungkin firman Tuhan itu pernah Anda dengar dari hamba Tuhan, dari teman Anda baca dari Alkitab, tetapi Anda tidak meresponi. Di sini dijelaskan ayat 4. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, datanglah burung. Kita gambarkan Bapak Ibu pinggir jalan itu. Kalau Bapak Ibu melihat di pinggir jalan itu apa sih situasinya? Di sana banyak orang. Benar? Di pinggir jalan menggambarkan apa? Di situ banyak lalu lalang, sibuk. Di pinggir jalan bicara tentang apa? Bicara tentang tidak bisa fokus. Kenapa? Karena di pinggir jalan ada orang berjalan kaki, ada mungkin orang beraktivitas, berjual beli, kendaraan lalu lalang. Di sini dijelaskan ada burung. Burung datang memakan benih. Jadi orang pinggir jalan itu orang yang tidak fokus. Mengapa firman Tuhan tidak bisa dialami sama orang yang di pinggir jalan? Karena yang pertama, tidak fokus. Tidak fokus pada apa? Pada firman. Karena waktu hamba Tuhan bicara, waktu firman Tuhan Anda baca di pinggir jalan, konsentrasi Anda buyar. Bahkan di sini dijelaskan ada burung yang datang memakannya sampai habis. Artinya apa? Di sini ada binatang yang menyukai benih itu juga. Apa itu? Burung. Ini lambang apa? Burung apa? Ini gangguan. Di sini dijelaskan di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman Allah, firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Jadi pertama, orang tidak fokus. Yang kedua, tidak mengerti. Terus apa yang terjadi? Datanglah si jahat. Ini lambang yang tadi, burung, bukan merpati Bapak Ibu. Burung. Burung yang suka benih. Nah, kita melihat Bapak Ibu di dalam, di sini jelasnya ayat 19. Datanglah si jahat merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Si jahat datang untuk mencuri benih. Kita baca ya, Yohanes 10. Nanti kita kembali Bapak Ibu ke Matius 13. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10. Firman Tuhan bilang apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di ayat ini, pencuri ini dilambangkan kepada iblis. Iblis itu mencuri. Mencuri apa? Yang terpenting iblis sudi apa? Firman Tuhan dalam hidup Anda. Makanya ketika dia mulai curi, Anda mulai tidak punya pegangan. Mungkin waktu Anda dengar firman, tapi Anda tidak mengerti. Sehingga berapa banyak orang-orang kedukun, berapa banyak orang-orang mudah kecewa, berapa banyak orang-orang yang pisah dengan pasangannya, berapa banyak orang-orang jatuh dalam dosa yang namanya apa? Dosa seks, dosa yang namanya pergaulan. Kenapa? Karena ketika dia dengar firman, dia hanya mengerti, dia hanya mendengar tapi tidak mengerti. Tadi kita bahas yang pertama, main di pinggir jalan, dia tidak fokus. Yang kedua, dia tidak mengerti firman itu. Walaupun hamba Tuhan telah bicara begitu keras, begitu lantang,
Tapi ketika dia tidak fokus, tidak bisa diterima. Nah, waktu tidak bisa diterima, datang si jahat iblis. Dia mencuri, membunuh, binasakan. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Nah, kita melihat kalau Anda mau mengalami firman Tuhan, Anda harus fokus. Supaya apa? Supaya kita mengerti dan kita dapat melakukannya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat hari-hari ini di tengah-tengah keadaan yang sulit, banyak orang tidak mau kembali kepada firman, tapi menggunakan logika. Firman adalah dasar. Kita baca ya, Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Dia bicara tentang apa? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Selesai. Inilah yang kita lihat Bapak Ibu. Banyak terjadi mukjizat karena iman. Iman ini pondasi. Kalau Anda tidak punya pondasi yang kuat, Anda nggak akan ngalamin kuasa firman. Pondasinya apa? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan suatu pekerjaan, Anda berharapkan suatu keberhasilan, itu kan pondasinya. Tapi pondasinya dibuat dari apa? Dari pengertianmu sendiri atau pengharapan kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan. Di sini kita melihat Bapak Ibu, kalau firman Tuhan mau bekerja, jangan tidak fokus, jangan juga tidak mengerti. Makanya firman itu tidak bisa dialamin sama orang karena dia tidak fokus sama firman. Dia fokus pada dirinya sendiri. Tuhan, saya ini lagi sakit, apa engkau sanggup? Pertanyaannya begini, kamu jangan bilang Tuhan tidak sanggup, karena di pikiran kamu Tuhan itu hanya bisa mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa, saya besar-besar, tapi yang bagian yang buat saya tidak bisa dilakukan. Itu karena Anda tidak mengenal Tuhan. Tuhan itu pencipta semesta alam. Dia pernah ciptakan jadilah terang jadi. Pertanyaannya, apakah engkau percaya? Saat ini firman Tuhan bilang gini, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan itu gak pernah berubah. Yang berubah adalah sikap hati kita yang dipengaruhi oleh dunia ini. Dunia ini sedang jatuh dalam keinginannya. Keinginannya apa? Keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Inilah hal-hal yang menentang pengenalan Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat ya di sini bagaimana iman pinggir jalan, dia tidak mengalami firman dan dia akhirnya undur ketika punya masalah. Kita kembali ke dalam Matius. Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-19. Matius 13 ayat yang ke-19 bilang begini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah. Ketika tidak mengerti, iblis mulai menyerang. Makanya ketika Anda sedang mengalami masalah, firman Tuhan itu tidak Anda mengerti, Anda mulai dirapukan. Contoh kasus. Kenapa orang ke dukun? Karena dia tidak mengerti. Dia pikir dukun bisa menyembuhkan, dukun bisa menyelesaikan masalah, dukun bisa memberikan saya jawaban. Tapi faktanya, orang-orang yang saya layani Bapak Ibu, mereka waktu ke dukun bukan lebih baik, maka lebih parah. Kenapa? Karena tadi kembali kepada Yohanes 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, binasakan. Jadi tujuan setan tidak pernah memberi Anda kebahagiaan. Waktu Anda datang ke dukun, Anda percaya sama dia. Nah, ketika Anda percaya bahwa dia sanggup, apa yang terjadi? Dia sedang mencuri firman Tuhan. Dia sedang curi firman itu. Bukan hanya ke dukun. Waktu Anda memakai logika Anda dan akhirnya Anda tidak percaya Tuhan, itu cara setan juga untuk mencuri firman itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Mulailah fokus sama firman.
waktu Anda baca firman, fokus. Jangan baca firman seperti baca komik yang cepat. Firman harus dibaca dengan pelan-pelan. Kita baca ya, Yosua 1. Yosua pasal 1. Yosua pasal 1. Di sini kita baca ya, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8. Dibilang begini, janganlah engkau melupakan. Jangan lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah Taurat. Renungkanlah siang dan malam. Renungkan, ada proses berpikir untuk mengerti, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi firman Tuhan ketika kita dapat, kita akan berhasil, beruntung. Makanya ketika kita berjalan di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah dunia ini, bagaimana dia, mungkin Anda dalam sebagai ibu rumah tangga, Anda bijak dan bagaimana bercakap dengan orang lain. Mungkin dalam Anda sebagai karyawan, Anda juga bijak bagaimana Anda bersikap, gitu ya. Karena firman ini kalau terus diperdengarkan, terus direnungkan, dia akan mengalami yang namanya iman, bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Jadi kita lihat, iman pinggir jalan adalah iman yang tidak boleh kita percayai. Kenapa? Karena ketika kita dengar, kita hanya sekedar pendengar. Karena kita tahu iman, benih itu Tuhan, firman Tuhan. Firman itu Tuhan. Waktu Anda mau terima Tuhan, hidup Anda dirubah oleh kuasa firman. Sehingga ketika firman Anda terima, dia akan mengubah. Begitu Bapak Ibu. Jadi apapun masalah, coba kembalilah ke firman. Mulailah mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Pak, saya ini lagi kekurangan uang, lagi ngalami yang namanya krisis ekonomi. Iya, coba lihat. Alkitab menjelaskan kok di Amsal bagaimana harus diatur. Sedikit demi sedikit itu akan berhasil. Tapi banyak orang demi tidak peduli Alkitab, pikirnya ya udah saya pintar, saya kerjakan. Betul, bisa berhasil, bisa. Tapi hati-hati, di hati kita ada ketamakan dunia. Pola pikir kita tidak dirubah karena firman. Sehingga terjadi apa? Ketika orang diberkati berlimpah-limpah, pikirannya hanya buat saya. Saya tidak peduli orang lain, dan orang lain bisa saya binasakan, atau saya bunuh, atau saya singkirkan. Demi apa? Kepuasan saya. Hati-hati Bapak. Makanya firman itu berguna. Berguna buat siapa? Semua orang. Mau anak kecil, orang dewasa, orang tua, firman itu berguna. Jadi mari jadilah pelaku firman. Bapak Ibu, akhir dari firman Tuhan, kita kembali ke dalam ayat yang kembali pada Matius 13 ayat 19. Matius 13 ayat 19 berkata begini. Ini ayat terakhir. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat. Ngapain? Si jahat itu bukan datang, bukan hanya Tuhanmu gak sanggup. Kalau engkau sedang mengalami anakmu sakit, Tuhanmu gak bisa. Kalau kamu sedang punya masalah, Tuhan gak sanggup. Kalau kamu punya permasalahan di keluarga, istri kamu begini-begini. Itu bisikan-bisikan intimidasi. Tapi perhatikan nih, kenapa itu kita bisa dengerin? Karena kita tidak kuat firman. Lanjut, datanglah si jahat. Waktu datang, terus ngapain? Ngerampas yang ditabur. Tadi kembali ke dalam Yohanes 10. Pencuri datang untuk mencuri, jadi dicuri firman Tuhan. Anda yang jatuh dalam dosa karena Anda tidak pegang kuat firman itu. Pada firman itu, benih itu adalah Tuhan. Seringkali setan membuat tangan kita yang sudah dengar firman itu dikoncangin supaya apa? Supaya kita tidak punya firman. Jadi
Apa yang kita dapat dari tadi ini? Iman pinggir jalan. Kita lihat ya, yang pertama tidak fokus, yang kedua tidak mengerti firman Tuhan. Yang ketiga, dia tidak melakukan firman itu. Kenapa? Karena sebelum dia melakukan, setan sudah datang dengan intimidasi, dengan roh ketakutan, sehingga apa yang terjadi? Sehingga firman itu tidak menghasilkan buah. Saya tidak mengerti apa yang Bapak Ibu rasakan. Mungkin Bapak Ibu sudah mengalami kasus dalam pernikahan, dalam keuangan, mendidik anak, dalam keluarga, dalam mungkin Anda juga orang yang terikat dengan perdukunan. Anda bingung gimana caranya gitu loh. Saya ini udah terlanjur, berulang kali saya gedukun. Apakah Tuhan masih berterima? Jawabannya, selama Anda hidup, Anda masih ada kesempatan. Siapapun Anda, sejahat apapun Anda, Tuhan Yesus menerima Anda apa adanya. Karena Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami pengertian. Mungkin selama ini kami mendengar firman hanya sekedar mendengar. Oh, kami sudah tahu bertahun-tahun karena kami Kristen dari kecil. Atau kami mendengar firman juga karena kami diharuskan orang tua. Tapi sesungguhnya hari ini firman ini menegur kami. Biarlah kami ketika datang membaca firman atau kedatang beribadah, kami fokus dengan apa yang disampaikan sehingga itu membangkitkan iman dan kami berjalan dalam kemenangan. Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni ketidakmengertian kami, ampuni kesombongan kami sehingga kami tidak bisa menerima firman-Mu. Sesungguhnya firman-Mu lah itulah kemenangan itu. Ketika kami pegang firman itu, kami akan mengalami keajaiban daripada firman. Berkatilah setiap kami yang punya masalah Tuhan. Baik mereka yang mengalami sakit penyakit, baik itu mereka sedang mengalami pergumulan keluarga, baik mereka sedang mengalami keterikatan dengan roh-roh jahat. Kami percaya kekuatan firman dapat menyelesaikannya. Bapa, Engkau Allah pencipta semesta alam. Tolonglah kami yang berdosa ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini selesai. Dan Bapak Ibu, jangan lupa men-like, subscribe, dan membagikan sebanyak-banyaknya supaya banyak orang mengalami keajaiban daripada firman Tuhan. Dan kami membuka ruang konseling, kesaksi Bapak Ibu bagi yang mengalami keterikatan dengan roh jahat, keluarga, bahkan apapun permasalahan. Kami buka, Bapak Ibu bisa menelpon nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.